Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Falasasi Bila Sabri. Saya Novida. Saya Fidela. Saya Alia. Saya Rukman Saleh. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul inovasi dan teknologi. Let's keep on watching. Materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada inovasi, yang kedua sifat perubahan dalam inovasi, yang ketiga manajemen inovasi, yang keempat teknologi, yang kelima manajemen teknologi, yang keenam generasi inovasi teknologi, yang ketujuh peran UKM dalam sektor ekonomi, yang kedelapan definisi UKM di berbagai negara, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan UKM. Materi yang pertama adalah inovasi. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah dikenal sebelumnya. Nah, orang atau wirausahawan yang selalu berinovasi, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang wirausahawan yang inovatif. Seorang yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan dalam menyajikan sesuatu yang baru atau unik berbeda dengan yang sudah ada. Wirausaha yang selalu melakukan inovasi dalam usahanya, maka keuntungan dan kesuksesan akan ia dapatkan. Ada dua alasan mengapa perusahaan harus melakukan inovasi. Nah, yang pertama, inovasi yang berhasil akan meningkatkan nilai pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut. Yang kedua, berdasarkan teori resource based view RBV, dengan kemampuan inovasi produk akan menjadi lebih sulit ditiru. Kemampuan berinovasi tersebut merupakan hasil dari sumber daya manusia perusahaan atau SDM. Nah, SDM inilah yang menjadi sumber daya yang sulit ditiru. Materi yang kedua yaitu sifat perubahan dalam inovasi. Nah, sifat yang pertama itu ada penggantian atau substitution, yaitu contohnya inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabotan, alat-alat atau sistem yang lama diganti dengan yang baru. Dan yang kedua, sifatnya yaitu perubahan atau alternation. Nah, contohnya mengubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar ditambah dengan tugas menjadi guru, pembimbing, dan penyuluhan, atau mengubah kurikulum sekolah yang semula bercorak teoris akademis menjadi kurikulum dan mata pelajaran yang berorientasi bernuansa keterampilan hidup praktis. Yang ketiga yaitu penambahan atau addition. Nah, contohnya adanya pengenalan cara penyusunan, analisis item tes objektif di kalangan guru SD dengan tidak mengganti atau mengubah cara-cara penilaian yang sudah ada. Lalu yang keempat ada sifat penyusunan kembali atau restructuring. Contohnya, upaya menyusun kembali susunan peralatan, menyusun kembali komposisi serta ukuran dan daya tampung kelas, menyusun kembali urutan mata-mata pelajaran atau keseluruhan sistem pengajaran, sistem kepangkatan, sistem pembinaan karir baik untuk tenaga edukatif maupun tenaga administratif, teknisi dalam upaya pengembangan keseluruhan sumber daya manusia dalam sistem pendidikan. Dan sifat yang terakhir yaitu penghapusan atau elimination. Nah, contohnya menghapus kebiasaan untuk senantiasa berpakaian seragam di hari tertentu dan mengganti dengan pakaian bebas pantas. Materi yang ketiga yaitu manajemen inovasi. Nah, manajemen inovasi itu adalah proses pengelolaan inovasi di suatu perusahaan agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Manajemen inovasi ini juga diperlukan karena untuk mengakui bahwa ide-ide segar harus terus mengalir secepat mungkin dan setiap saat sebagai antisipasi pengembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis tersebut. Seperti halnya perusahaan Apple yang terus mengembangkan inovasinya sehingga menghasilkan produk-produk gadget seperti iPad, iPhone, iPod yang sekarang sedang booming-boomingnya. Adapun teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia yang diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi juga disebut sebagai science atau Industrial Arts Applied Science Engineering.
Sebagai implementasi dari rekayasa atau teknik dan ilmu sains, implementasi berarti dalam skala industri adalah bisa diproduksi massal dan dinikmati secara massal pula. Lalu selanjutnya ada manajemen teknologi. Manajemen teknologi adalah bidang manajemen yang mengelola sumber daya teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi investasi berwujud seperti hardware, software, jaringan komputer, dan data sumber daya manusia yang diperkerjakan untuk memelihara perangkat-perangkat tersebut. Di sini ada generasi inovasi teknologi, yaitu pertama, area inovasi ini lebih menekankan sebagai pondasi dari revolusi industri. Inovasi ini hadir bersama dengan teknologi baru untuk mengembangkan produk dan produksi. Area inovasi berbasis pada fokus pasar dan konsumen, di mana konsumen menekan kebutuhan dan respon teknologi, produksi, pemasaran menentukan peran dari permunculan ide-ide baru. Lalu yang ketiga, area inovasi ini berkembang menjadi model pengelompokan. Pemasaran mungkin membutuhkan ide-ide baru, namun teknologi produk memberikan solusi. Alternatif R&D mengembangkan ide-ide baru bagi pemasaran dengan feedback dari pasar. R&D dan pemasaran menyatu dalam hubungan yang kuat. Generasi inovasi teknologi selanjutnya yaitu 4G LTE. Model inovasi yang terintegrasi menunjukkan R&D, pemasaran memiliki aktivitas yang terintegrasi bersama dengan supplier dan menghilangkan peran yang dikelompokkan untuk memimpin konsumen. 5G, model inovasi yang dikembangkan dengan mengintegrasikan strategi mitra dengan supplier dan konsumen melalui sistem yang tangguh dan memiliki kolaborasi setara pemasaran dan penelitian yang kuat. Penekanan pada fleksibilitas dan kecepatan pengembangan dengan fokus pada kualitas dan faktor lainnya. Materi selanjutnya yaitu peran UKM dalam sektor ekonomi. John V. Petrov 1986 bahwa secara umum UKM memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dalam hal sebagai berikut, yaitu 1. Berfungsi membawa calon pembeli dan penjual bersama-sama dan menyebarkan informasi mengenai kualitas produk yang dilakukan secara memadai. Kedua, perusahaan-perusahaan kecil menyerap langsung sumber daya dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, penurunan permintaan barang impor. Hard domestik dengan cepat ditransmisikan ke seluruh masyarakat sehingga merangsang permintaan produk dalam negeri serta potensi pertumbuhan domestik dan ekspor yang tinggi. Keempat, perusahaan kecil yang tersebar di seluruh negeri akan memberikan manfaat pembangunan ekonomi dan memperbaiki standar hidup masyarakat. Perbedaan antara UKM dengan perusahaan besar berdasarkan manajemen, struktur, budaya, dan sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen. Seorang manajer di perusahaan besar memiliki kekuatan dalam hal mendelegasikan beberapa tanggung jawab mereka terhadap manajemen yang lebih rendah. Sedangkan dalam UKM, biasanya manajer perusahaan adalah pemilik perusahaan sehingga mengambil keputusan terpusat dan lapisan manajemen lebih sedikit. Dan yang kedua, struktur. UKM memiliki struktur sederhana sehingga membuat pengambilan keputusan di UKM lebih fleksibel, mengatasi perubahan. Sedangkan organisasi yang lebih besar memiliki struktur birokrasi dalam hierarki yang lebih konflik, sehingga pengambilan keputusan mereka lebih lambat dan tidak fleksibel. Dan yang ketiga, budaya. UKM cenderung memiliki budaya yang lebih kekurangan dibandingkan perusahaan besar. Hal ini bisa dilihat dari proses komunikasi yang berjalan di UKM. Lebih bersifat informal, sedangkan pada perusahaan besar perusahaan lebih bersifat formal. Oleh karena itu, proses komunikasi yang berjalan di UKM lebih menguntungkan. Dalam proses inovasi di mana pegawai bebas untuk
menyampaikan ide dan manajemen dapat langsung memprosesnya. Dan yang terakhir, sumber daya manusia atau SDM. Kelemahan yang Nggak apa-apa, nanti di crop. maksud saya Nanti aja. Jadi crop. Dan yang terakhir, sumber daya manusia atau SDM. Kelemahan yang dihadapi oleh UKM adalah mempekerjakan SDM yang ahli, berpengalaman. Cenderung yang terjadi, SDM yang berpengalaman lebih senang bekerja pada organisasi yang lebih besar, di mana mereka akan dibayar dengan gaji dan bonus yang lebih tinggi. Sedangkan UKM memiliki kesulitan untuk mempertahankan karyawan yang berpengalaman. Definisi UKM di berbagai negara. Yang pertama, Kanada. Kanada mendefinisikan usaha kecil sebagai salah satu usaha yang memiliki kurang dari 100 karyawan, yang biasanya dijalankan untuk memproduksi barang atau kurang dari 50 karyawan, yang biasanya dilakukan oleh bisnis yang berbasis jasa. Sedangkan usaha menengah adalah perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 dan kurang dari 500 karyawan. Sedangkan untuk usaha kecil mikro biasanya memiliki kurang dari 5 karyawan. Yang kedua, Eropa. Eropa mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang memiliki karyawan kurang dari 50 orang. Sedangkan perusahaan menengah adalah usaha yang dikelola kurang dari 250 orang. Usaha mikro merupakan usaha yang dilakukan dengan karyawan kurang dari 10 orang. Adapun kelebihan dan kekurangan UKM. Kelebihan UKM. Yang pertama, tingkat fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua, semangat kewirausahaan. Yang ketiga, kompetisi. Yang keempat, inovasi lebih cepat karena tanpa struktur. Kelemahannya yaitu yang pertama, sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan. Yang kedua, terbatasnya anggaran. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia berkualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.